Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadamul Akmal dengan NIM C1049 Paralel 2 dari Budidaya Perairan. Akan sedikit meresume materi fisiologi reproduksi praktikum yang telah saya pelajari hingga saat ini dari awal hingga akhir. Materi pertama yaitu mengenai ciri seksual sekunder dan primer pada anatomi organ reproduksi Teleostei avertebrata atau ikan bertulang belakang. Diawali dari ciri seksual primer dan sekunder adalah ciri-ciri dari kelamin ikan yang akan menunjukkan ikan tersebut betina atau jantan ataupun keduanya. Dari bentuk tubuh, ukuran, morfologi, organ khusus, dimorfisme maupun dikromatisme. Ciri primernya yaitu ciri yang berhubungan langsung dengan aktivitas reproduksi si ikan. Dicontohkan dengan organ yang berhubungan langsung dengan reproduksi itu sendiri, seperti gonad. Dan organ reproduksi pada ikan jantan biasanya identik disebut dengan testis. Organ yang memanjang, berjumlah biasa sepasang, dan memiliki fungsi sebagai tempat pembentukan sel spermatozoa. Ada juga vas deferens sebagai saluran yang menghubungkan testis dengan lubang urogenital ikan. Berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan sperma sebelum nanti dikeluarkan. Selain itu, pada ikan betina umumnya disebut dengan ovarium, yaitu sepasang organ yang terdapat pada rongga tubuh ikan. Fungsinya sebagai tempat dibuatnya telur ikan. Oviduk sebagai saluran penghubung juga antara ovarium ke ovipor. Materi selanjutnya dilanjutkan pada ciri organ sekunder. Karakteristik seksual sekunder ikan biasanya identik dengan dimorfisme ataupun dikromatisme. Dimorfisme dan dikromatisme memiliki perbedaan ciri-ciri masing-masing. Dimorfisme adalah perbedaan seksual antara jantan dan betina yang didasari oleh perbedaan bentuk dari badannya ataupun morfologi dan lain sebagainya. Disebut juga dimorfisme seksual. Dikromatisme sendiri didasarkan oleh perbedaan warna ataupun corak dan sebagainya macamnya pada ikan. Adapun di ciri seksual primer dan sekunder pada ikan terjadi hermaprodit, yaitu keadaan di mana organisme ikan akuatik yang memiliki kedua jenis kelamin secara bersamaan ataupun salah satunya di suatu waktu. Ada hermaprodit dari ikan jantan lalu berubah menjadi betina yang biasa disebut protandri, dan ikan betina yang berubah menjadi jantan yang disebut protogini. Organ reproduksi organisme akuatik adalah materi kedua setelah ini. Organ reproduksi organisme akuatik yaitu organ yang didalami dari materi sebelumnya, khususnya organ primer ikan yang dilakukan dengan cara membedahnya, karena organ primer hanya ada pada organ di dalam ikan. Organ reproduksi pada setiap jenis organisme akuatik seperti udang misalnya memiliki petasma pada udang jantan dan telikum pada udang betina memiliki perbedaan. Maka dari itu, dengan mengetahui organ reproduksi pada setiap organisme ikan akan memudahkan membedakan setiap cirinya secara terperinci. Selain udang, adapun kerang yang memiliki organ reproduksi warna kuning kejinggaan pada betina dan putih ke kuningan itu pada jantan. Selain itu, pada kepiting biasanya organ reproduksinya berbentuk runcing di perut untuk jantan dan sedikit lebih menumpul pada betina. Hingga perbedaan antar ikan sendiri seperti ikan lele ataupun ikan mas, yang dimana ikan lele memiliki ovarium lebih ke tabung dan testis
lebih panjang, dan ikan ikan lele itu memiliki testis lebih tipis. Selanjutnya perkembangan gonad, gambaran histologis seluler dan gambaran morfologis organ reproduksi pada ikan pada materi ketiga ini. Ya, di materi ini kita akan memahami apa itu gonad, perkembangannya, penggambaran, dan bentuk morfologis hingga ke bentuk mikroskopis histologis dari gonad tersebut. Cara untuk mengetahui perkembangan gonad ikan, salah satunya itu dengan identifikasi morfologis pada gonad ikan, yaitu melalui tahap tingkat kematangan gonad atau TKG. TKG sendiri dibagi menjadi 5 tingkatan yang digunakan untuk membedakan tingkat kematangan yang akan berpengaruh pada nilai gonad somatic index atau nilai GSI pada ikan. Selanjutnya adalah performa reproduksi organisme akuatik sebagai materi keempat, yaitu diameter telur dan fekunditas khususnya. Performa reproduksi organisme akuatik dengan menghitung sebaran dari fekunditas diameter telur dilakukan untuk mengetahui performa dari si ikan tersebut. Fekunditas biasanya didapatkan dengan cara mengambil ovarium atau telur ikan dengan melakukan pembedahan biasanya. Perhitungannya adalah dengan berat gonad total dibandingkan dengan berat gonad contoh dan dikalikan jumlah telur contoh. Lalu fekunditas ikan dapat dihitung menggunakan beragam metode. Beberapa metode yang umum digunakan diantaranya adalah metode jumlah dengan cara menghitung telur satu persatu. Walaupun kekurangannya, kadang telur ikan itu kecil dan juga sangat banyak. Selain itu ada metode volumetrik dengan mengukur keseluruhan telur ikan dengan mengambil sebagian kecil sampel untuk diukur volume perbandingannya. Metode gravimetrik dengan menimbang berat keseluruhan dari telur ikan dan menyempel timbangan sebagian kecil untuk membandingkannya di akhir nilai nanti. Terakhir ada metode von Baer, yaitu metode menghitung garis tengah rata-rata telur dan menghitung volume dari telur, kemudian dibandingkan dengan tabel von Baer yang sudah ada. Diameter dari beberapa jenis telur ikan tidak dapat langsung diukur manual menggunakan mata telanjang karena beberapa berukuran sangat kecil dan tidak dalam masa matang gonad, maka menggunakan mikroskop menjadi opsinya. Selanjutnya materi performa reproduksi organisme akuatik atau GSI dan HSI khususnya akan mempelajari hal tersebut. GSI sendiri adalah indeks gonad somatik atau gonad somatic index dalam bahasa Inggris, yaitu persentase atau dibandingkannya tingkat bobot gonad dengan bobot tubuh keseluruhan ikan yang akan menunjukkan tingkat matang gonad ikan atau TKG ikan. Ikan yang memiliki nilai GSI kurang dari 20% umumnya memiliki siklus telur terus-menerus sepanjang tahun. Namun jika nilai GSI lebih dari 20%, maka memiliki siklus pemijah hanya pada musim tertentu saja. Satu musim ataupun hanya per musim. Selain itu dilanjutkan pada HSI. Indeks hepatosomatik atau hepatosomatic index merupakan perbandingan bobot hati dibanding bobot tubuh ikan dalam persentase yang akan menunjukkan proses dari metabolisme hati ikan. Dalam menghitung HSI, hati ikan memiliki peran terhadap proses matang gonad, yaitu memiliki proses pada pembentukan kuning telur atau fitologenesis. Selain itu, hati dapat mendetoksifikasi racun, juga mendekomposisi lemak sebagai metabolisme cadangan energi. Perkembangan kematangan gonad diawali dari rangsangan lingkungan ke otak pada hipotamus yang akan merangsang pengeluaran hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH ke pituitari yang akan mengeluarkan hormon FSH dan LH ke ovari, lalu merangsang hormon E2 ke hati dan pituitari untuk fitologenesis terjadi.
ke ovari, lalu kembali dan seterusnya hingga gonad akan matang. Selanjutnya induksi hormonal atau sintesis dan hipofisasi, yaitu induksi hormon dan hipofisa. Hormon sendiri merupakan bahan kimia yang dihasilkan oleh ekskresi beberapa jaringan khusus dan disalurkan ke dalam darah dan dibawa ke seluruh organ target tujuannya. Hormon berfungsi sebagai sinyal rangsang atau informasi dari satu sel ke sel lain. Hormon reproduksi umumnya paling dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH. Induksi hormon atau pemberian hormon dari luar tubuh ikan diberi agar dapat membantu pematangan gonad dan menstimulasi pertumbuhannya. Metode yang dapat diterapkan ada 3, yaitu oral, metode injeksi, dan metode penyuntikan. Ada juga satu lagi, metode peredaman. Hipofisa sendiri adalah bagian di bawah otak berupa kelenjar endokrin berukuran kecil berwarna putih yang menjadi pengatur sebagai besar kelenjar endokrin di tubuh ikan. Tujuannya adalah untuk menginduksi kelenjar hipofisa organisme ikan ke organisme ikan lain. Rekayasa kelamin. Rekayasa kelamin sendiri adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagai teknik memuliakan ikan yang akan menghasilkan bibit unggul dari indukan hasil penyeleksian dalam meningkatkan tingkat produktivitas dari kegiatan budidaya ikan ini. Adapun di dalamnya tersebut yaitu genogenesis, androgenesis, dan seks reversal. Genogenesis sendiri adalah proses rekayasa genetik yang bertujuan agar menghasilkan individu dengan sifat sama dengan induk betina awalnya. Selain itu androgenesis, yaitu proses rekayasa gen yang hampir sama dengan genogenesis, namun untuk menghasilkan individu yang sifat sama dengan indukan jantan. Selain itu ada seks reversal, yaitu teknologi untuk membalikan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan untuk menghasilkan populasi individu dengan kelamin yang sama ataupun tunggal, monoseks. Materi lainnya yaitu bioassay, yaitu pengecekan hormon. Bioassay merupakan sebuah pengujian hayati yang dilakukan dalam mengetahui tingkat toksisitas bahan pencemar ke suatu organisme akuatik yang hidup di dalamnya. Walaupun tujuan terhadap bahan pencemar bukan menjadi tujuan satu-satunya. Selain itu bisa dapat digunakan juga untuk mengecek hormon, mikroorganisme, ataupun lain-lainnya yang ada di dalam air. Salah satu tujuannya adalah mencari nilai lethal concentration atau nilai ambang batas air terhadap ikan. Salah satu uji bioassay yaitu menggunakan uji ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay, yang dapat mendeteksi penyakit, hormon, hingga residu obat-obatan yang ada di air. Beberapa ELISA reader dibagi menjadi 4, yaitu direct, indirect, sandwich, dan kompetitif. Materi terakhir yaitu preservasi gonad, pengawetan gamet. Pengawetan gonad dilakukan untuk meningkatkan kemampuan hidup sperma agar dapat disimpan dan dijaga fungsinya, juga sifat sperma tetap utuh. Preservasi termasuk ke dalam kegiatan krioreservasi, mempermudah pemindahan sperma, melakukan pemijahan beda waktu, menghindari gamet lewat matang, ataupun produksi benih secara intensif dan banyak. Merupakan sebagian tujuan yang diterapkan dari preservasi sperma dilakukan. Ada daftar pustaka yang telah saya gunakan sebelumnya di sini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.